Presiden Jokowi mendatangi sejumlah petani yang sedang memanen padi. Tidak kunjung turun, harga beras tembus Rp15.000 per kilogram. Petani yang memilih untuk tidak menanam padi karena minimnya air. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, termasuk ke dalam negara agraris yang menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor penting dalam menunjang kebutuhan pangan. Pangan sendiri merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama. Salah satu sektor pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah komoditas beras. Indonesia sebagai negara agraris semestinya memiliki stok beras yang cukup. Akan tetapi faktanya tidak seperti yang kita bayangkan. Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa permasalahan mengenai produktivitas beras. Salah satunya Bogor. Menurut Bapak, sawah ini semakin sedikit lah. Kok kenapa? Ya, bahkan banyak bangunan lah, seolah-olah banyak yang dibangun. Cuman di sini bukan si Bapak ini yang nyawa di wilayah situ gede, paling cuma beberapa orang. Yang agak luas cuma Bapak di sini bertahan. Kepengennya mau dijual, tapi Bapak bertahan. Jadi pertanian di sini yang tadinya luas sekarang menyempit. Pertama, solokan. Kedua, pupuk. Tolong dimudahkanlah. Yang ketiga, ya jangan sampailah minta tolonglah yang ada petani, mohon dibantu, jangan dijual pakai bangunan-bangunan dah. Ini di sini katanya untuk pemukiman, ternyata itu daripada bangun. Kasihan kan? Itu ya hambatannya itu harus dilaporkan lah. Kalau bilang nggak ada izin, ya sampai mana? Masalah utama dalam pertanian di Bogor adalah lahan yang semakin berkurang. Hal ini tentu saja menyebabkan produksi pangan yang semakin lama semakin menurun, sehingga menyebabkan kenaikan harga beras. Selain dengan lahan yang semakin berkurang, faktor iklim dan cuaca sangat mempengaruhi produksi pangan. Perubahan iklim, terutama kekeringan, memang sangat berdampak besar ya terhadap produksi pertanian. Apabila setelah terjadinya bencana, baik itu kekeringan maupun banjir ataupun serangan hama yang tinggi, biasanya kami dinas melaksanakan observasi terlebih dahulu. Dengan tantangan dari cuaca iklim yang tidak menentu, tentu saja pemerintah telah memiliki solusi untuk mencegah terjadinya krisis pangan akibat perubahan iklim. Pertama, kita mencanangkan penanaman IP 400. Itu maksud dari IP 400 ini adalah penanaman yang di dalam 1 tahun itu kita upayakan untuk menanam sebanyak 4 kali. Jadi dalam 1 tahun itu panen 4 kali. Itu meminimalisir produksi yang mungkin berkurang dari dampak dari El Nino ini. Pencegahan terjadinya serangan OPT, baik itu misalnya di dalam kondisi kekeringan ataupun misalnya pancaroba itu kita latih juga. Selain itu kita pun bekerja sama dengan misalnya kementerian ataupun dari dinas provinsi untuk bisa memberikan bantuan benih padi yang memang tahan terhadap beberapa jenis OPT yang biasa menyerang padi. Mungkin ada juga misalnya kita ada perbaikan saluran irigasi juga di beberapa titik yang memang dimungkinkan terindikasi akan terjadi kesulitan air di sana pada saat hujan. Ya, alhamdulillah pada waktu itu, pada saat ada menuju cuaca ekstrim ini, kebetulan di Kota Bogor ini alhamdulillah ada hujan turun. Jadi belum sampai
lahan sawah itu mengalami kekeringan yang ekstrim sampai misalnya terjadi gagal panen, sudah ada air untuk pengairan itu sudah ada, seperti itu. Kalau untuk upaya dari beberapa yang kita terapkan ini memang kalau gagal, alhamdulillah tidak sampai gagal panen untuk di Kota Bogor ini, karena memang kebetulan ada curah hujan yang terjadi di Kota Bogor. Permasalahan yang terjadi dalam pertanian pangan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup banyak orang. Pasalnya, pangan memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan pangan bisa menyebabkan kenaikan harga pangan yang bergejolak. Harga beras di Kota Bogor itu bergejolak naik. Sehingga untuk harga beras itu kondisi saat ini dapat dikatakan tuh mahal. Tetapi untuk ketersediaan beras tidak ada masalah di Kota Bogor. Masyarakat tentu saja merasa bahwa kenaikan pangan merupakan masalah yang serius. Pangan memiliki peran yang penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Bisa disebut, jika pangan merupakan kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Lalu, apa solusi dari pemerintah Bogor dalam mengatasi permasalahan pertanian pangan? Pemerintah mempunyai upaya, yaitu mengadakan operasi pasar, gerakan pangan murah dengan menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dijual di harga Rp53.000 per 5 kilo. Oke, kondisi beras di Kota Bogor saat ini dari data yang ada pada kami pada minggu ketiga bulan November 2023 untuk ketersediaan beras itu berada di angka 2.623,58. Dengan berbagai program dari pemerintah, masyarakat merasa terbantu. Tapi mengapa dengan program pemerintah yang sudah dilaksanakan dengan baik, kita masih terus mengimpor beras? Emang berdampaknya itu kan untuk pembagian masyarakat. Sedangkan penjualan kita itu jadi menurun, harga makin naik, itu yang bikin bingung. Pengennya mah ya, jangan diimpor supaya petani kita maju. Untuk impor beras mungkin itu kita tidak bisa kita hindari ya, karena mengingat produksi beras dalam negeri itu tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia. Guna mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, tentu saja perlu upaya bersama baik dari pemerintah, petani, maupun masyarakat. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi ini, memberdayakan petani, dan mengubah mimpi menjadi panen yang melimpah. Pertanian bukan hanya pekerjaan, tetapi panggilan untuk menciptakan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Mari bersama-sama membangun masa depan pertanian yang berkelanjutan untuk bumi kita yang tercinta. Karena pertanian adalah masa depan.